Di LaTeX kita mengenal beberapa jenis satuan yang bisa dipakai untuk pengukuran panjang unit di dalam sebuah dokumen. Di sini beberapa unitnya atau satuannya saya tampilkan. Untuk yang pengukuran umum kita bisa menggunakan contohnya milimeter, kemudian sentimeter, itu sudah umum sekali orang tahu. Kemudian juga inci, ini bisa digunakan. Ini sudah tiga, ini sudah umum di berbagai macam dokumen juga kita menggunakan ini, berbagai macam pengukuran juga sudah familiar. Namun untuk beberapa yang lain ini agak tidak diketahui oleh orang umum, kecuali yang memang fokus di bidang terkait dengan layout dokumen dan juga tipografi dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada PT atau point. Ini sering kali kita jumpai untuk ukuran huruf font size. Jadi misalkan yang kita kenal ada 12, ada 14, 16 dan sebagainya ukurannya. Biasanya untuk font itu menggunakan point. Nah, ukuran point itu seberapa? Dia itu point itu ukurannya adalah 1 poin itu setara dengan 1/72,27 inci. Jadi memang angkanya agak tidak bulat, jadi 1/72,27 inci. Itu ukuran dari point yang biasa digunakan di ukuran huruf font size. Kemudian untuk EM, ini agak berbeda dari yang mungkin kita ketahui sebelumnya, bahwa EM itu didapat dari, kalau kita membahas sejarah, itu secara sederhana kita bisa menghitung EM itu dari lebar huruf M di font tertentu. Jadi untuk EM ini tergantung jenis fontnya dan juga ukuran hurufnya. Jadi kalau kita bahas 1 EM itu ukurannya berapa, dia setara dengan berapa inci, berapa sentimeter, berapa milimeter, itu tergantung font yang digunakan apa dan juga ukurannya berapa. Misal untuk satu font tertentu huruf M-nya seperti ini, berarti lebar di sini adalah 1 EM. 1 EM. Jadi ketika fontnya berubah juga, nanti lebarnya juga berubah 1 EM. Dan secara sederhana kita bisa menganggap 1 EM itu sama dengan ukuran dari font size-nya. Jadi misalkan kita set font size dari sebuah dokumen adalah, atau sebuah teks itu font size-nya 12, berarti 1 EM ini sama dengan 12 poin. Maksudnya font size-nya ketika kita set sama dengan 12 poin, berarti 1 EM sama dengan 12 poin. Begitupun dengan ukuran yang lain, misalkan font size-nya 14, berarti 1 EM itu 14. Dan perhitungannya adalah secara sederhana itu lebar dari huruf M. Kenapa M? Karena M dan W itu sama aja, itu panjang ya. Dia full satu box. Tadi kalau ada kita membuat box di mengelilingi hurufnya, itu bisa full, penuh kotak itu ya. Itu 1 EM lebarnya. Nah, kemudian selanjutnya kita punya EX. EX ini mirip dengan EM, cuma bedanya dia adalah ukurannya tinggi. Jadi bukan lebar. Kalau EM itu lebar dari huruf M terutama, kalau untuk EX itu tinggi. Tinggi dari huruf apa? Kalau EX itu adalah tinggi dari huruf X. X kecil, lowercase ya. Tinggi dari huruf X. Itu berapa? Dan ini juga sama dengan M, tergantung dari fontnya apa, ukurannya berapa. Tapi EX itu lebih ke arah dia tinggi dari
huruf X. Ini untuk perhitungan mudahnya. Bukan tinggi dari M yang M besar ya. M besar ini beda tingginya. Itu untuk EX, jadi terkadang kita menjumpai berapa EX itu di dokumen LaTeX. Itu untuk ukuran tinggi lebih tepatnya. Selanjutnya kita punya MU. Di sini Math Unit. Math Unit ini digunakan di LaTeX untuk pengukuran di lingkungan equation atau di math mode ya. Jadi kalau di math mode di misalkan formula F sama dengan MA, misalkan ini inline equation misalkan, itu ukuran perhitungannya bukan menggunakan EXM dan seterusnya, tapi LaTeX menggunakan MU. Di sini Math Unit ini khusus untuk simbol-simbol matematik, formula, equation, sebagainya. Nah, yang ada di bagian kiri ini umum yang biasa digunakan di lingkungan LaTeX secara umum. Untuk yang di bagian kanan, yang bagian sini itu jarang digunakan, tapi LaTeX menyediakan pengukurannya, menyediakan perhitungannya, dan LaTeX mengenal unit-unit ini dikenal di LaTeX. Yang pertama di sini adalah big point. Big point ini, kalau ini agak mirip dengan point, agak mirip. Kalau point ini 1/72,27 inch, kalau big point ini tepat 1/72 inch perhitungannya. Tepat big point istilahnya. Kemudian selanjutnya kita punya PC, PK. Jadi untuk yang tidak dalam kurung ini, itu kode yang bisa kita gunakan ya. Jadi kalau di LaTeX misalkan kita ada inputan, misalkan fitnya berapa, kita bisa mengisi misalkan 10 PC misalkan, atau 10 pika di sini hitungannya berapa. Nah, satu pika sendiri ini misalkan ini satu pika itu ukurannya adalah dia 12 poin. Jadi satu pika itu setara dengan 12 poin. Selanjutnya kita punya dot ini pengukuran yang lain juga. Dot ini sebuah sistem pengukuran, jadi ada namanya dot point system. Itu kalau dari sejarahnya itu dia asalnya sudah lama, jadi tahun sekitar abad ke-18 ya, abad ke-18 itu ada yang namanya Francois Ambroise Didot. Kurang tahu ini pengucapannya seperti apa yang benar. Tapi ini adalah orang yang dia mengemukakan metrik measurement dot point itu di abad ke-18. Nah, untuk dot sendiri itu dia equalnya itu 1,07 poin. Mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa harus angkanya ini 1/72, 1/72,27, kemudian 1,07 dengan sangat tidak bulat ya, seperti itu. Itu sama seperti kalau kita bicara masalah perhitungan jarak yang benar, misalkan ada perhitungannya, ada meter yang internasional, kemudian ada meter, ada yang pakai namanya feet, ada feet, kemudian ada kilometer, ada mile. Itu perhitungannya juga tidak bulat, yaitu memang ada sejarahnya masing-masing. Dan ini juga berlaku untuk yang measurement unit di LaTeX ini. Selanjutnya kita punya Cicero. Cicero ini ukurannya itu dia 12 kali dot, atau kalau kita bikin seragam menggunakan poin, dia adalah 12,84 poin. 12,84. Nah, selanjutnya ini pengukuran baru, pengembangannya, perubahan dari dot, ada ND, new dot. Di sini agak sedikit berbeda, 1,067
kelihatan tipis sekali bedanya, tapi ketika dipasang di sebuah dokumen, kalau dokumennya besar dan ini digunakan yang skalanya lebih besar, skalanya besar itu nanti pengaruhnya besar, walaupun di sini cuma selisih 0,003 ya. Kemudian selanjutnya ada new C0, ini 12,8 poin. Ini selisihnya cuma 0,04 dengan yang C0 lama. Selanjutnya kita punya namanya SP, scale point. Di sini ukurannya adalah 1/65536 poin atau setara dengan 0,00015 poin. Ini juga perhitungan yang mungkin agak kenapa harus seperti itu ya, memang adanya seperti itu. Ini bisa di sini saya sampaikan agar tahu bahwa variasinya itu macam-macam. Nah, kapan kita menggunakan sentimeter, kapan milimeter dan sebagainya, ini sebenarnya tidak ada ketentuan ya, karena kalau hitungannya tepat itu ya sama saja sebenarnya. Cuma biasanya saja untuk yang poin ini biasa digunakan untuk font ya, untuk font. Kemudian untuk EM dan EX ini kita gunakan untuk hal-hal yang terkait font, terkait teks. Jadi misalkan lebar spasi antar huruf itu pakai EM, kemudian ada jarak atau line tinggi antar baris, misalkan spasi, line spacingnya itu misalkan kita bisa menggunakan pakai EX karena dia vertikal ya, tinggi. Kalau spasi yang horizontal bisa menggunakan EM karena dia basisnya horizontal atau lebar dan seperti itu. Kemudian untuk formula pakainya MU, mat unit. Untuk kemudian milimeter, sentimeter dan inch ini biasa digunakan untuk halaman yang agak besar. Jadi misalkan lebar kertasnya berapa, ukuran kertasnya berapa, paper width, paper height itu dalam milimeter dan sentimeter, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang khusus yang di sebelah kanan ini, perhitungan ini itu memang jarang digunakan, tapi untuk pengetahuan saja. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis ukuran panjang yang sudah default LaTeX punya, yang bisa kita gunakan tanpa harus menyebutkan secara langsung. Jadi misalkan kita ingin mengambil tinggi dari kertasnya, itu pakai perintahnya adalah \paper height misalkan. Jadi ini kalau kita menuliskan perintah ini, otomatis dia nilainya adalah tinggi dari kertasnya, dan ini sebuah variabel, gampangnya seperti itu, variabel yang bisa digunakan di LaTeX. Beberapa saya tulis di sini, ada banyak sebenarnya. Paper height ini ukuran papernya, jadi misalkan paper width dan paper height ini untuk A4 misalkan berapa ukurannya, 21 kali 29 cm ya, plus minus itu ya. Widthnya 21, ininya 29 untuk A4 cm plus minus ya. Kemudian text width ini bedanya apa? Kalau kita punya sebuah dokumen di LaTeX, itu kan kita punya margin juga. Ada margin kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian kalau kita bicara paper height itu ini, jadi beneran kertasnya, ini paper height. Kemudian kalau text height di sini, itu adalah yang bisa kita tulisi teksnya. Jadi di sini itu text height-nya. Width-nya juga sama, menyesuaikan. Intinya untuk yang teks ini yang bisa ditulisi. Kemudian kalau kita bicara tentang column width dan concept, ini untuk dokumen yang dia terdiri dari lebih dari satu kolom. Misalkan kita punya dokumen seperti ini.
Nah, kalau kita berada di kolom ini, kolom pertama, ini kolom kedua, dan di sini namanya kolom width itu adalah ini. Jadi ini nanti akan memudahkan sekali kalau kita menggunakan pengukuran di dalam kolom ini. Maksimal adalah kolom width, karena kita tidak boleh misalkan menggunakan tabel itu melebihi kolomnya. Misalkan kalau tabel kalau memang dibuat satu kolom besar ini nggak masalah, tapi kalau melebihi di batas ini agak nggak bagus untuk dokumen. Ini juga kolom width-nya bisa berbeda, kolom width-nya bisa berbeda. Jadi ketika kita di sini kolom width-nya sekian, ketika di sini kolom width-nya sekian, itu bisa berbeda. Kemudian jeda di antara keduanya ini kolom separat shape ini. Kolom shape itu jarak antara kolom, antar kolom. Selanjutnya yang penting juga adalah parskip dan parinden. Parskip itu apa? Itu adalah jeda antar paragraf. Jadi jarak vertikal antar paragraf. Misalkan di sini kita punya sebuah paragraf, kemudian ada paragraf selanjutnya, pasti di sini ada jeda. Jadi jedanya ini agak berbeda dengan jeda dalam satu paragraf ya. Ya bisa dibuat sama, bisa dibuat berbeda. Tapi jeda antar paragraf ini perhitungannya atau variabelnya menggunakan parskip. Kemudian parinden jelas kalau ini umum ya. Jadi inden ketika awal paragraf. Awal paragraf di sini. Ini indennya seperti apa? Itu parinden. Karena ini sebuah variabel-variabel yang dibuat oleh LaTeX, kita bisa mengubah nilainya dengan perintah setLength di sini. Misalkan ya untuk contohnya parinden ini, kita bisa menuliskannya sebagai perintah seperti ini. Jadi ini karena tidak cukup aja ya. Jadi ini setLength ini sebuah komen dengan dua buah inputan yang wajib diisi ya. setLength apa sih yang pengukuran variabel yang ingin diset nilai barunya? Di sini adalah parinden. Kemudian yang isian yang kedua itu nilai yang baru itu berapa yang kita kehendaki. Di sini misalkan 2em. Berarti setelah dengan perintah ini maka inden dari awal paragraf itu ukurannya adalah 2em. 2em itu kalau kita ingat misalkan ukuran hurufnya adalah 12 poin, berarti 2em adalah 24 poin. Itu setLength. Kemudian bisa digunakan untuk yang lain juga, misalkan text width, text height-nya kita ubah, kolom separatornya kita ubah. Itu menggunakan setLength. Yang kedua, kita bisa menggunakan perintah add2length. Penulisannya seperti ini. Saya tulis di sini aja. add2length berarti kita menambahkan. Jadi nilainya bukan di set, bukan kemudian parskipnya kita ganti menjadi 5 poin, tapi parskip yang sudah ada kita tambahkan 5 poin di dalamnya. Jadi misalkan parskipnya itu adalah 5 poin, kemudian setelah perintah ini parskipnya jadi 10 karena ditambah 5. Ini dua metode untuk mengubah nilai dari variabel-variabel perhitungan jarak yang sudah default, yang sudah dihitungkan oleh si LaTeX. Nah, kapan kita bisa menggunakan perhitungan-perhitungan ini di dokumen LaTeX? Saya tunjukkan di kode LaTeX-nya. Contoh di sini saya menggunakan perhitungan lebarnya adalah dari gambar ini 5 cm. Nah, karena kita itu tidak tahu sebenarnya teks atau batasnya itu berapa, 5 cm ternyata ini kekecilan. Mungkin saja ini kekecilan, kita pikirnya agak besar. Karena ini terlalu kecil. Namun, kalau kita menyesuaikan dengan nilai yang ini perhitungan yang absolut ya, yang absolut 5 cm, berapa cm, berapa milimeter, berapa poin, berapa inch itu absolut untuk nilainya. Itu kalau misalkan kita mengubah format halamannya, marginnya kita ubah,
ukuran kertasnya kita ubah, ini juga akan menyesuaikan, harus diubah. Makanya biasanya untuk sesuatu yang modelnya misalkan figur seperti ini, kita tidak menggunakan yang absolut, tapi yang relatif. Jadi contohnya adalah kita gunakan ukurannya adalah text width. Jadi langsung lebar dari gambarnya ini, dia selebar ukuran teksnya. Jadi lebarnya seukuran teksnya. Dan di sini ada peringatan, kalau dicek, peringatannya adalah overfull horizontal box-nya. Jadi memang kalau kita strict 0 ke text width-nya itu biasanya ada ini peringatan, bukan error ya, masih bisa jalan. Terkadang kita mengurangi sedikit, misalkan 0,9. Jadi kita bisa menuliskannya 0,9 dari text width, itu penulisannya seperti ini. Dan dia sudah tidak ada peringatan, ini sedikit tidak full. Nah, model-model menggunakan perhitungan seperti ini perhitungan atau ukuran yang dia relatif. Kenapa relatif? Karena dia akan menyesuaikan ukuran kertasnya dan text width-nya. Nanti ketika text width-nya diubah, maka ukuran gambarnya juga berubah. Dan ini sangat cocok digunakan untuk gambar, untuk tabel dan sebagainya yang dia ukurannya relatif besar juga gitu. Dan butuh sesuatu yang relatif di sini. Tidak seperti untuk yang huruf itu juga, huruf itu harus ya seharusnya tepat ya, misalkan 12 poin ya memang ukurannya 12 poin. Oke, itu tentang pengukuran di LaTeX, unit-unitnya atau satuannya apa saja yang bisa digunakan, dan juga ekivalen dengan berapa yang ukuran standar gitu. Oke, sampai jumpa di lain video.